Selamat pagi, Ibu Sekar dan teman-teman semuanya. Kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai perkembangan peradilan agama di Indonesia. Untuk yang pertama adalah sejarah dan perkembangan peradilan agama di Jawa dan di Madura. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Lahirnya Firman Raja Belanda, tanggal 19 Januari 1882 nomor 24, telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agama tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya dan hukum Islam sebagai pegangannya. Berlakunya Stadblad 1937 nomor 116 telah mengurangi kompetensi pengadilan agama di Jawa Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris diserahkan kepada pengadilan negeri. Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, maka kedudukan pengadilan agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Sejarah pengembangan peradilan agama tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sejarah dan perkembangan peradilan di luar Jawa dan Madura. Pada mulanya, pemerintah Belanda tidak ingin mencampuri organisasi pengadilan agama. Tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan penetapan Raja Belanda yang dimuat dalam Staatsblad 1882 nomor 152 yang mengatur bahwa pengadilan agama di Indonesia atau disebut PADI di Jawa dan Madura. Contoh beberapa wilayah di luar Jawa dan Madura yang mengalami perkembangan peradilan agama yaitu diatur dalam Staatsblad 1937 nomor 638, yaitu di sebagian Kalimantan Selatan dan dengan PP nomor 45 tahun 1957 untuk daerah-daerah lainnya. Di sebagian Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Kerapatan Kadi atau Pengadilan Tingkat Pertama, Kerapatan Kadi Besar atau disebut Pengadilan Tingkat Banding. Peradilan agama di daerah-daerah lainnya diselenggarakan oleh Mahkamah Syariah, Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Mahkamah Syariah Provinsi atau Pengadilan Agama Provinsi yang merupakan pengadilan tingkat banding. Pembagian kekuasaan peradilan agama sebelum dan sesudah 1 April 1937. Yang pertama, pembagian kekuasaan sebelum 1 April 1937. Pada tahun 1830, pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan Landraad atau pengadilan negeri. Hanya lembaga Landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama. Perkara-perkara yang berhubungan dengan perkawinan, serta perkara-perkara tentang pewarisan, pembagian harta warisan, wakaf, tuntutan belanja untuk pemeliharaan anak-anak, dan sebagainya diputus dan diurus oleh pengadilan agama. Yang kedua, pembagian kekuasaan sesudah 1 April 1937. Mulai 1 April 1937, yaitu dengan dikeluarkannya Stadblad 1937 nomor 116, kekuasaan pengadilan agama dibatasi jadi hanya meliputi perselisihan suami istri beragama Islam, menyelenggarakan perceraian, perkara mahar dan mas kawin, dan lain-lain. Pengakuan dan pengaturan peradilan agama di Indonesia tahun 1957, yaitu peradilan agama pada masa setelah kemerdekaan muncul dalam rentang waktu lebih kurang 17 tahun, yakni pada tahun 1957 sampai dengan 1974. Dalam periode ini memunculkan peraturan PP nomor 45 tahun 1957, PP nomor 29 tahun 1957, Undang-Undang nomor 19 tahun 1970 dan penambahan kantor cabang peradilan agama.
Pada tanggal 2 Agustus 1957, pemerintah Republik Indonesia mengundangkan PP nomor 29 tahun 1957 tentang pembentukan peradilan agama atau Mahkamah Syariah untuk di Aceh. Akan tetapi PP tersebut juga belum sempat berlaku karena mendapat reaksi dari berbagai daerah lainnya. Selanjutnya, dalam pada itu dirasakan adanya kesulitan dalam melayani masyarakat yang berperkara, disebabkan daerah hukum pengadilan-pengadilan negeri di luar Jawa dan Madura tidak bersamaan dengan daerah hukum administrasi pemerintahan atau kabupaten. Perkembangan wilayah administrasi yang masih belum baik dengan tumbuhnya provinsi dan kabupaten, maka mengimbangi perkembangan itu dibentuklah cabang-cabang pengadilan agama atau Mahkamah Syariah baru secara berturut-turut di berbagai daerah seperti Keputusan Menteri Agama nomor 25 tahun 1959 di daerah Lampung, Keputusan Menteri Agama nomor 23 tahun 1960 meliputi 18 cabang di daerah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, NTB, dan Maluku. Mulai saat itulah terdapat 3 bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadilan agama di Indonesia, yaitu pertama, Statblad 1882 nomor 152 JO, Statblad 1937 nomor 116 dan 610 yang mengatur pengadilan di Jawa dan Madura. Kedua, Statblad 1937 nomor 638 dan 639 yang mengatur pengadilan agama di Kalimantan Selatan. Ketiga, PP nomor 45 tahun 1957 yang mengatur pengadilan agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan. Perkembangan pengakuan dan peraturan peradilan agama setelah 1970. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, maka kedudukan peradilan agama mulai terlihat jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip peradilan dilakukan demi keadilan bersama ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 4 ayat 1. Proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat 2. Yang kedua, kekuasaan peradilan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan umum, agama, tata usaha negara dan militer. Yang ketiga, kasasi berada di tangan Mahkamah Agung untuk semua lingkungan peradilan negara. Yang keempat, susunan kekuasaan dan acara dari badan-badan peradilan tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri, pasal 12. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan Tuhan memberkati.